Allah, oleh Allah, melalui, nah baru begitu, melalui tangan kaum, ya, jadi dikalahkan oleh Allah melalui tangan-tangan kaum muslim. Setelah dikalahkan, kalian terbunuh, yang selamat kalian ditawan, maka kalian yang terbunuh setelah itu watuh syaruna, kalian akan siapa yang giring mereka, orang-orang kafir? Allah lagi. Malaikat atas perintah. Masa Allah akan giring mereka? Enggak. Ngapain Allah giring orang-orang kafir? Allah tinggal perintah, iya kan? Digiring kemana? Ila jahannam. Sedangkan Allah akan menyambut kedatangan orang-orang yang beriman. Di mana? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ucapan selamat datang kepada kalian wahai orang-orang yang beriman dari Tuhanmu yang maha mulia. Oh begitu. Sedangkan yang menggiring orang-orang kafir itu siapa? Kejadiannya di mana ini? Di dunia atau di akhirat? Kalau ini di dunia, sedangkan tuhsyarun di akhirat. Berarti lengkap enggak? Lengkap yang terjadi kepada orang-orang kafir itu. Udah di dunia dikalahkan, kemudian di akhirat digiring kemana? Jahannam. Digiring. Jadi ada enaknya enggak? Di dunia enak enggak? Enggak, wong dikalahkan kok. Enggak ada enaknya orang dikalahkan itu. Kemudian di akhirat digiring neraka jahanam. Jadi ada enak-enaknya enggak? Enggak ada enak-enaknya. Sorot tok di sini. Di dunia sorot, di akhirat tambah sorot. Ila jahannam, kalian akan digiring ke jahanam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahanam itu adalah bi'sa, seburuk-buruk, sejelek-jelek al-mihad, tempat. Ini makna sebenarnya al-mihad adalah tikar. Ngerti tikar? Biasanya keloso itu bisa dipakai duduk dan tidur. Jadi tikar itu bisa menjadi alas tidur, bisa menjadi kasur. Kalau kamu tidur di spring bed, yang di atasnya spring bed itu dikasih paku-paku 100 paku, kira-kira spring bed itu nikmat apa enggak? Maka dikatakan jahanam itu adalah bi'sal mihad, seburuk-buruk kasur, seburuk-buruk tempat tinggal. Kenapa? Karena di jahanam penghuninya akan beralaskan tikar api. Kalian kan sering tuh bakar ikan lenguru, dibakar satu sisi sudah matang, kemerotak, dibalik sisi satunya lagi bakar, kemerotak. Maka besok orang-orang kafir itu akan seperti lenguru itu yang dibakar. Masih bagus lenguru. Setelah dibakar, disiapkan sambal hijau jadi santapan nikmat. Tapi mereka
baunya busuk, dagingnya yang terbakar berbau busuk. Dan itulah tempat tinggal yang paling buruk. Karena apa? Selamanya mereka ada di sana. Maukah kalian menjadi penghuninya? Maka hati-hati, jangan sampai kita termasuk ya ayyuhalladzina kafaru. Tapi masuklah kita kepada golongan ya ayyuhalladzina amanu. Paham ayat yang ke-12? Maka kemudian Allah memberikan bukti lagi di ayat yang ke-13, semakin jelas. Karena apa? Imam Ibnu Katsir menafsirkan asbabun nuzul ayat yang ke-12 ini ada kaitannya dengan ayat yang ke-13. Bagaimana itu? Qad kana lakum ayatun, qad sesungguhnya, kana lakum ayatun telah ada bagi kamu apa? Bukti. Wahai orang-orang kafir, sesungguhnya telah ada bukti bagi kalian fi fi'atainil taqata, fi fi'atain, yaitu pada dua golongan al taqata yang mereka telah bertempur, berperang. Ini ditafsirkan yaitu peristiwa perang Badar. Ditafsirkan sebagai peristiwa perang Badar. Perang Badar. Perhatikan ini, Allah menyampaikan, dan ini adalah lanjutan kalimat baginda Nabi. Setelah di ayat yang ke-12, kul, baginda Nabi diperintahkan untuk mengatakan. Ayat ke-13 lanjutan kalimat baginda Nabi. Apa itu? Qad kana lakum ayatun, wahai orang-orang kafir, sungguh telah ada bagi kalian satu bukti. Tentang apa? Fi fi'atainil taqata, yaitu pada saat ada dua golongan yang mereka bertemu di medan peperangan. Dua golongan. Dua golongan yang dimaksud, golongan apa? Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Yang satu golongan itu berperang di jalan Allah. Ada dua golongan yang ketemu di medan perang, saling berhadapan, saling berperang. Tapi yang satu golongan mereka berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Berarti kalau berperang di jalan Allah, mereka itu perangnya dengan dasar apa? Kalau berperangnya tuqatilu fi sabilillah, berperang di jalan Allah, berarti berperang karena dasar apa? Ya, karena dasar dasar iman. Berarti kalau berperang karena dasar iman, berjuang karena dasar iman, berarti dia berperang, dia berjuang lantaran mengikuti siapa? Mengikuti siapa? Mengikuti perintah Allah. Lantaran mengikuti perintah Allah. No, karena dasarnya adalah keimanan. Mengikuti perintah Allah. Ini satu golongan. Loh, padahal tadi kan ada dua golongan. Berarti yang satu golongan lainnya. Nah, baru disampaikan. Wa ukhra, dan golongan yang lainnya, golongan yang satunya kafiratun, adalah golongan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir, kalau orang-orang yang beriman tadi, dia berperang berjuang karena dasar iman, berarti kalau orang-orang kafir, dia berjuang, dia berperang dengan dasar apa? Dengan dasar apa? Dasar nafsu semata.
hanya karena dasar nafsu semata, ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan kedudukan, jabatan. Karena berjuangnya dengan dasar nafsu, berarti orang yang berjuang dasarnya karena nafsu ini, dia berjuang karena mengikuti perintah. Iya, karena mengikuti perintah setan. Perintah syaitan. Loh, coba bayangkan. Golongan yang pertama berjuang lantaran mengikuti perintah Allah. Golongan yang kedua berjuang, berperang lantaran mengikuti perintah syaitan. Berarti yang satu, yang di jalan Allah itu adalah pasukan-pasukannya Allah. Yang satunya, yang mengikuti setan adalah pasukan-pasukannya. Sudah jelas.